saya Listia Dwi Nursayani. Saya dari Prodi jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Asal saya dari DKI Jakarta dan saya lulusan dari SMA Negeri 56. Menurut saya, tokoh yang paling menginspirasi dalam dunia pendidikan di Indonesia, salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara. Kali ini kita akan membahas mengenai biodata atau asal-usul dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah putra kelima dari Suryaningrat, putra dari Paku Alam II. Pada waktu dilahirkan, diberi nama Suwardi Suryaningrat karena beliau masih keturunan bangsawan. Maka mendapat gelar Raden Mas yang disingkat dengan RM. Yang kemudian nama lengkapnya menjadi Raden Mas Suryadi Suryaningrat, Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara mengganti nama itu pada berusia 39 tahun. Alasan beliau mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara karena keinginan beliau untuk merakyat atau lebih dekat dengan rakyat. Bisa dibayangkan, dari situ Ki Hajar Dewantara merupakan orang yang sangat-sangat rendah hati dan ingin dekat dengan rakyatnya, atau bisa disebut dengan rakyat biasa, walaupun dia merupakan keturunan dari bangsawan. Sebagai tokoh nasional yang dihormati dan disegani baik oleh kawan maupun lawan, Ki Hajar Dewantara sangat kreatif, dinamis, jujur, konsisten, berani, serta sederhana. Wawasan beliau sangat luas dan tidak berhenti berjuang untuk bangsanya hingga akhir hayat. Perjuangan beliau dilandasi dengan rasa ikhlas, tanpa ada paksaan ataupun imbalannya. Oke, kali ini setelah kita membahas mengenai biodata tentang Ki Hajar Dewantara, kita akan membahas mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di Indonesia, gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sudah menjadi citra tersendiri untuk sejarah pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pencetus pendidikan klasik di Indonesia. Ciri utama dari pendidikan yang berpusat pada siswa adalah 1. Bahwa guru menghormati siswa.
pendidikan itu adalah terbentuknya generasi bangsa Indonesia yang mandiri, penuh daya kreasi, dan menjadi pekerti mulia. Tetapi beliau sadar jika pendidikan yang mengedepankan budi pekerti tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan keluarga. Di dalam kesuksesan suatu pendidikan terdapat beberapa pihak yang ikut aktif dalam mensukseskannya tersebut. Keluarga, masyarakat, lingkungan juga hal yang paling penting untuk menyukseskan suatu pendidikan yang ada di sekitar anak tersebut. Karena percuma saja jika keluarga dan sekolahnya mendidik dengan baik, jika di lingkungannya itu kurang baik, seperti perkataannya kasar, budi pekertinya buruk. Budi pekerti lebih penting daripada wawasan seseorang. Tanpa budi pekerti atau akhlak yang mulia, anak tersebut tidak akan bisa berkembang dengan baik. Hal ini kemudian membuatnya memiliki gagasan untuk membuat konsep yang dilaksanakan Ki Hazal Dewantara itu dan diberi nama menjadi Tri Pusat Pendidikan. Tri Pusat Pendidikan itu yaitu suatu pelaksanaan pendidikan yang melibatkan alam keluarga, alam perguruan, dan alam masyarakat yang membentuk manusia yang unggul dalam berbudi pekerti serta cerdas. Bangsa yang maju tak dapat dijauhkan dari cara pandang dan berpikirnya untuk cara pandang dan berpikirnya yang mencerminkan kesadarannya akan pentingnya memajukan sektor pendidikan sebagai tujuan pokok kebangsaan Indonesia. Penyesuaian merancang dunia yang penuh dengan masalah yang makin kompleks dan sulit diramalkan. Di Indonesia sudah cukup banyak orang yang pintar, tapi sulit menemukan orang yang benar. Ini masalah yang serius bagi perkembangan pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu agar pendidikan tidak membuang pokok kebudayaan yang menjadikan asing dengan realita pada anak didik. Pendidikan harus membuat manusia di Indonesia mempunyai sifat peka terhadap apapun itu dalam hal budi pekerti. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tanpa budi pekerti pendidikan akan sia-sia. Dan sebagai tambahannya, banyak sekarang orang yang berpendidikan, orang yang pintar, tapi tidak benar, seperti culas. Jika hal tersebut semakin berkembang di Indonesia, maka sampai kapanpun pendidikan di Indonesia tidak akan berhasil. Pendidikan di Indonesia dapat berhasil jika 1. Budi pekertinya baik dan wawasannya juga luas. Contoh seperti negara Jepang. Mereka memiliki budi pekerti yang sangat baik dan sopan santun kepada sesama. Kedua, di Indonesia lebih banyak orang pintar. Bisa disebut
Ya, lebih banyak orang pintar, walaupun nggak sedikit juga orang yang kurang pintar atau orang yang kurang berpendidikan. Tapi jika orang yang pintar itu tapi orang yang pintar itu akan kalah dengan orang yang benar. Karena banyak sekarang orang yang pintar menggunakan otaknya untuk melakukan hal-hal kejahatan, seperti membohongi banyak pihak. Atau contohnya bisa kita sebut gampang, yaitu investasi bodong. Di situ, jika memang dia tidak pintar, maka dia tidak bisa menipu banyak orang. Karena itu, orang benar atau orang yang tidak culas sangat dibutuhkan di Indonesia. Yang kedua, budi pekerti juga sangat diperlukan untuk memajukan pendidikan di sini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan pembelajaran ini dapat menambahkan wawasan untuk kita semua. See you next time.